Oh, nggak ada sponsor tabnya lagi. Tabnya dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali bersama podcast rutin kita. Ya, mengudara ya, kembali mengudara. Berapa waktu sempat ini? Off. Ya, hiatus gitu. Hiatus. Bahasanya hiatus. Hiatus. Masih bersama saya host Mas Naji Hidayat bersama dengan bintang tamu dari luar kota, Ustadz Kondang ya. Ustadz Abu Haris Danang Santoso. Masya Allah. Pribon sehat. Alhamdulillah, sampean gimana? Alhamdulillah. Hawa-hawa setelah Ramadan itu masih terasa. Oh, masih terasa ya? Masih terasa. Oh, baju barunya. Oh, baju barunya. Pengen mendungnya. Baju baru ya. Alhamdulillah. Ya, apa ini tema kita pertemuan kali ini apa? Hidup setelah Ramadan. Masya Allah, hidup setelah Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya mah habis Ramadan itu masih hidup kita sama. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk nikmat juga ya. Nikmat. Ya, Masya Allah. Nikmat yang besar ya. Iya, Masya Allah. Nah ini menarik Zat, dengan tema yang luar biasa, hidup setelah Ramadan. Nah, kalau misal dilihat dari judulnya kan ada dari dua kata Zat, hidup dan Ramadan. Hidup dan Ramadan. Soalnya kalau biasanya walaupun di luar Ramadan itu kita hidup itu kayak seolah-olah dunia aja. Kalau Ramadan itu kayak vibes-nya akhirat ya. Akhirat itu kan. Iya. Tanya nanti buka di mana, nanti darus di mana. Kalau sudah enggak Ramadan gini, nanti mau ngopi di mana. Jadi seperti beda. itu. Perbincangannya beda. Temanya beda. Iya. Kayak orientasi itu seolah-olah Tuhan yang disembah saat Ramadan dan di luar Ramadan itu berbeda. Iya. Pripun Zat untuk apa ya bahasanya? Kenapa kok bisa sebeda itu Zat mungkin? Iya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baik. Ya karena mungkin apa perbedaan atau kenapa kok bisa sampai berbeda gitu ya rasanya. Jauh, kok iya rasanya berbeda ketika dalam Ramadan dan ketika kita sudah berada di luar Ramadan, baik itu melewati atau sebelum memasuki ya, karena memang Ramadan itu memang sebuah event yang memang sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia satu bulan yang memang diberkahi. Dan bukti dari keberkahan bulan itu ya sampai apa ya, kondisi manusia, kondisi masyarakat ya, khususnya kaum muslimin itu sangat-sangat berbeda, dan bahkan dampaknya pun bisa dirasakan bukan cuma orang muslim. Semua. Bahkan kemarin kan sempat ramai ya wartajil. Yang non-isi itu ya jam 2 udah berangkat gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang dia sebuah bulan yang diberkahi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan ketika masuk Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan informasi kepada para sahabat, dan beliau mengatakan ya, ayuhan nas qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, sedangkan di luar Ramadan maka kembali ke settingan awal. Kondisi normal lah, kondisi normal. Defaultnya ya. Dia. Ya. Dan itu memang ya memang begitulah. Jadi kehidupan itu terus berputar, dan ada kalanya kita mendapatkan keimanan yang kuat ya. Ada kalanya iman kita menurun ya, dan memang ya seperti itulah kondisi normalnya manusia ya. Sebagaimana itu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya keimanan itu naik dan turun. Maka di antara hikmah perbedaan yang terjadi ketika di dalam Ramadan dengan bulan di luar Ramadan itu membuat kita sadar bahwasanya iman itu tidak mungkin stagnan di satu posisi. Pasti ada kondisi tertentu di mana ada penyebab-penyebab ya, faktor X yang membuat keimanan kita akan turun. Ya, makanya kehidupan itu penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan hal-hal yang akan membuat iman kita naik turun. Dalam Al-Quran disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang sudah menciptakan kematian dan juga kehidupan, tujuannya apa? Untuk menguji manusia. Ya, jadi memang adanya Ramadan, adanya non Ramadan sebagai ujian semuanya. Apakah kita ini menjadi umat atau menjadi seorang hamba yang benar-benar masih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah lewat Ramadan, atau kita hanya menjadi hamba-hamba yang ikut euforia Ramadan tanpa memahami hikmah, makna dan mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang event spesial ya, Iya, yang spesial. dampaknya langsung bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam maupun yang bahkan nonis-nonis yang Iya. bertakjil, ya. Koko sekarang pakai baju koko gitu kan, Temenan, gitu. macam-macam, luar biasa sekali kemanfaatannya. Iya, masya Allah. Berbicara masih tentang Ramadan, Zat, kemarin itu banyak postingan-postingan yang menurut saya ini adalah sebuah fakta, tapi kalau dilihat itu kayak wow gitu. Tuhan yang kamu sembah saat Ramadan adalah Tuhan yang kamu sembah saat ini juga. Iya. Kamu adalah hamba Tuhan, bukan hamba Ramadan. Kayak gitu lah, halalnya kayak oh iya ya, maksudnya iya benar, tapi kok sejauh itu gitu. Jangankan yang berapa bulan setelah Ramadan, jarak Beberapa hari. Iya, berapa hari Idul Fitri itu kan kata wis ya gitu. Walaupun kita dapat itu masih ya ibadah itu tetap jalan, tapi emang berbeda sangat itu. Nah, itu gimana, Zat? Iya, memang ada istilah yang dipakai oleh para ulama ketika mensifati hamba, hendaknya seorang hamba itu menjadi hamba yang 100% pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi hamba yang diistilahkan Ramadhaniyun. Ramadhaniyun. Oh iya. Ramadhani, jamaknya Ramadhaniyun, jamak mudzakkar salim, belajar bahasa Arab ya. Ramadhani hanya nisbah, jadi orang yang Ramadan gitu ya. Atau Ramadhaniyun berarti orang-orang yang hanya berRamadan gitu. Ramadan. Di mana dia hanya mengenal Allah di waktu Ramadan. Ketika di luar Ramadan kembali mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena semacam ini sebenarnya bukan sebuah fenomena yang patut kita dalam tanda kutip ya anggap wajar. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyak dari kaum muslimin atau banyak dari saudara-saudara kita yang mereka masih belum mengerti untuk apa mereka hidup. Untuk mereka kembali ke makna. Iya, mereka belum bisa belum bisa mendapati makna dan meresapi itu, dan itu pun merasuk dalam jiwanya untuk apa mereka hidup. Akhirnya ya mereka cuma ikut euforia saja itu tadi. Ya, ketika melihat kaum muslimin, masya Allah mereka rame-rame, ada yang darus, ada taraweh, ada macam-macam lah. Akhirnya mereka ikut-ikutan saja. Ketika di luar Ramadan, maka kembali ke settingan awal gitu. Maka kita katakan Ramadan itu sebenarnya momen yang bagus untuk orang-orang yang sempat lalai dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Nah, kalau misalkan sudah oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang kalau Ramadan ini pasti sangat-sangat sering kita dengar, tujuan Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Kan mesti gitu. Maksudnya apa ya? Tujuannya ya goalnya supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Tujuannya seperti itu. Bertakwa itu apa? Bertakwa ya gampangannya adalah hamba yang selalu dekat kepada Allah, selalu sadar dia sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Allah. Dia sadar tujuannya dia hidup apa. Ya, gampangannya seperti itu. Maka paling tidak seorang hamba ketika sudah keluar dari bulan Ramadan ada bekas yang apa ya? Paling enggak ya mungkin menempel. Iya, paling enggak ada lah bekas yang paling menempel. Meskipun mungkin terlalu enggak 100% ya, enggak 100%. Ya, tapi paling enggak ada lah ya, mungkin ya 10%, 20% ya nempel. Alhamdulillah. Ya, kita berdoa semoga dipanjangkan umurnya sampai ketemu Ramadan lagi, nambah lagi persentase pengaruh Ramadan pada dirinya. Dengan semacam itu harapannya ya seorang hamba semakin baik. Ya, tapi aku lihat ya hendaknya jangan sampai Ramadan yang sudah kita lewati kemarin itu tidak ada yang tersisa sama sekali ketika kita sudah melewati bulan Ramadan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita masih diberikan nikmat hidupnya, kemarin tuh saya terinspirasi kenapa kok saya bikin judul Hidup Setelah Ramadan. Judulnya ini ya? Iya, judulnya kan Hidup Setelah Ramadan. Karena hidup itu salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah.
dan dijadikan penyejuk pandanganku itu ketika aku sholat. Dalam artian makna lebarnya, makna luasnya, hatiku sejuk itu kalau aku ibadah kepada Allah. Dan kita tahu hidup itu tujuannya apa? Ibadah. Tujuan terbesarnya itu, tugas utama dalam hidup itu ibadah. Maka kalau kita hidup, kemudian kita sadar tujuan kita dan kita menjalankan tugas kita dengan baik, sebenarnya seluruh kehidupan kita akan menjadi qurratu ain. Itu kalau hamba yang mampu, ya. Kalau hamba yang mampu. Nah, kemarin tuh ya mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin ketika Ramadan atau setelah Ramadan kita tidak diberikan umur seperti kemarin, ya teman kita ya, saudara kita, teman kita Wahyu yang qadarullah ya, sudah menjadi takdir Allah, beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, ya dulu sempat juga ngaji sama kita ya, sempat juga bagian nyuting gitu ya sama Mas Andra. Ya, semoga Allah berikan keluasan kubur ya. Terkubur dari hari itu. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan hidup sampai sekarang, setelah Ramadan kemarin itu berlalu, jangan kita sia-siakan. Ya, gunakan kehidupan kita setelah kita melewati Ramadan menjadi sebuah babak baru lah untuk menjadi hamba yang baru. Ya. Lembaran baru. Ya. Karena ya memang tujuannya Ramadan itu. Ya, tujuannya Ramadan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, menarik ini. Tadi ada sebuah kata Ramadhaniyun. Ini keren sekali. Ramadhaniyun, iya. Oh, ketika Ramadan itu. Tapi ibaratnya sebuah apa ya? Potensi. Itu ketika Ramadan itu ke-unlock semua. Gitu ya. Vibes-nya itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan masih sama ketika browsing itu kan scroll itu banyak di Instagram atau sosmed yang lain itu kayak menghentak gitu. Oh, ternyata kita bisa ya. Ada tulisan-tulisan yang saya kira sederhana sebenarnya, tapi kok masuk gitu. Ternyata kita bisa ya puasa 30 hari full. Ternyata kita bisa ya darus khataman Al-Qur'an tiap bulannya. Ternyata kita bisa ya hidupkan qiyamul lail tiap harinya. Ternyata kita bisa jauh dari hal-hal yang memang Allah tidak perkenankan, maksudnya menjaga diri dan lain-lain. Ternyata bisa kok hidup dengan apa bahasanya itu, secangkir air. Waduh. Tiga butir kurma. Masya Allah sekali ini. Itu postingannya. Postingannya gitu. Realitanya belum tentu. Dengan beberapa piring. Iya. Tapi kok wah masuk ini. Ya Allah gitu. Tapi bukankah semua itu akan mudah jika Allah mudahkan? Waduh, ditutup dengan itu kayak, oh iya ya, berarti kayak memang ya terlepas dari tadi Ramadan memang tujuannya untuk la'allakum tattaqun, tapi kita dapati banyak orang-orang yang tanda kutip orang-orang soleh itu yang ibadahnya itu memang di luar Ramadan itu udah luar biasa. Ketika Ramadan tambah luar biasa. Kalau kita kan loncat kayak dua orang yang berbeda dari, kalau saya sih khususnya, kalau anda enggak jauh biasa gitu kan, biasanya sibuk ngurusi dunia, padahal belum punya anak. Ngurusi umat. Ngurusi umat. Terus tiba-tiba saat Ramadan kayak saya stop semua ini. Fokus pada diri sendiri. Iya itu kan. Seolah-olah kan kalau di Ramadan kan biasanya kan bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan amal kebaikan, bulan ampunan. Ya memang itu adalah salah satu dari keistimewaan Ramadan. Tapi apakah di bulan lain Allah tidak memberikan pahala yang lain-lain? Nah itu seperti apa Ustaz mungkin? Iya, jadi memang ya kita nggak menutup mata bahwanya memang Ramadan itu tadi kan karena memang sudah di setting lah tandanya ya, sudah dipersiapkan memang untuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya. Dan memang ya tentu saja itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mendapatkan bantuan sebagaimana dalam hadis ya. Ketika masuki bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ya macam-macam. Memang sudah vibes-nya itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Memang benar bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti bukan berarti terus kita dalam tanda kutipnya kayak terlalu tergantung dengan momen yang semacam itu. Ya, kalau kita diberikan taruhlah misalkan selama 12 bulan Ramadan semua, kondisinya seperti Ramadan semua. Ya. Maka letak ujiannya di mana?
Kita nggak akan dapat ujian, wong kita dapat privilege. Kan gitu ya. Dapat privilege enak aja gitu kan. Saya enak aja kondisi ini kayak gini. Terus di mana letak ujiannya? Memang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan 1 bulan ini. Memang ini disediakan khusus. Kemudian bulan yang berikutnya ujian-ujian akan kembali diberikan kepada hamba. Untuk benar-benar menakar, untuk benar-benar mengetahui ini hamba ini beneran beriman kepada Allah atau dia cuma elo-eloan saja gitu. Dia cuma nganut aja gitu. Maka ya salah satu hikmahnya itu. Kenapa kok Ramadan dibuat cuma 1 bulan? Kenapa nggak 12 bulan ya? ya memang supaya ada jadi nggak istimewa. Iya, jadi nggak istimewa lagi. Dan itu tadi supaya manusia itu memang diberikan fitnah. Tadi yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan. Memang salah satu takdirnya hidup ya ada fitnah gitu. Mustahil ada orang hidup tanpa ada fitnah, cobaan sama sekali nggak mungkin. Ya, maka ya memang Ramadan itu adalah wahana latihan kita untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Ya, setelahnya. Ya, ibarat orang ada di camp militer untuk latihan gitu untuk persiapan mungkin peperangan yang akan terjadi. Jadi memang seperti itu. Ya, maka 11 bulan itu peperangan kita dengan hawa nafsu kita, peperangan kita dengan setan, peperangan kita dengan ya mungkin kondisi-kondisi yang tidak mendukung kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, memang di situ letak letak kita untuk memanfaatkan momen Ramadan. Kan nggak mungkin orang cuma latihan saja tanpa ada perangnya. Gitu kan. Ya, orang latihan tujuannya memang untuk dipersiapkan peperangan itu terjadi. Maka Ramadan itu tempat kita latihan dan sekarang kita sudah selesai ya Ramadan tahun ini sudah selesai. Berarti latihan kita sudah selesai. Sekarang kita berada di war yang baru, peperangan yang baru. Berarti kita perang melawan nafsu kita perang melawan setan gitu. Alumni Barak Ramadan 1445 Hijriah. Siap. Ya, kita nggak ada pamfletnya ya berarti. Alumni Madrasah Ramadan ya gitu kan. Berarti sebenarnya kita sih sudah harusnya sudah siap untuk fight untuk apa ya? Melawan hidup ini, bukan melawan hidup ini ya, untuk melawan berbagai macam fitnah di hidup ini. Gitu. Luar biasa sekali. Jangan loyo gitu ya. Wah, malam Ramadan pas latihan semangat, ketemu musuh, waduh, tak balik mulai. Berat ya. Jangan kan ketemu musuh, ketemu mertua aja. Wah, ini wis. Nah, ini menarik lagi, Zat. Iya. Bahwa kan tadi diistilahkan barak, kemudian keistimewaan memang tidak dapat dipungkiri, tapi ya itu tadi ditempa untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Iya. Lah, masalahnya ini kan setiap orang di barak tersebut memiliki kadar keimanan yang berbeda-beda ketika Ramadan gitu. Kita dapati ada yang ya sudah maksudnya seperti itu karena memang beliau mungkin bekerja dan lain-lain. Ada yang memang ngepush ibadahnya karena mungkin beliau belum dapat kerja. Atau memang meliburkan diri atau bos maksudnya macam-macam gitu. Tapi ketika kembali itu kan tadi kayak diucapkan bahwa lah ada yang kalau jenengan tadi bahasakan kan euforia. Kalau ada orang-orang yang tanda kutip mereka itu baik ketika Ramadan, ketika Ramadan tambah baik. Di luar Ramadan pun masih baik. Iya. Lah seringkali kan kita dapati fenomena yang sangat-sangat mengagetkan ini. Iya. Di luar Ramadan, masya Allah, subhanallah. Gitu. Ketika Ramadan, masya Allah gitu. Kan kayak apa bahasanya? Kalau bahasa saya itu kan kalau vibes-nya lingkungan itu kan juga berpengaruh dan memang kan ya, kalau misal bahasanya itu saya diceritain teman-teman yang pernah umroh itu kalau di sini ya biasa gitu ada adzan ya santai gitu tapi kalau di Mekah Madinah itu langsung kayak luar biasa ini kayak harus ini tobat brutal itu katanya tobat brutal ya. Langsung wow kayak jadi dari titik negatif langsung ke titik jangan kan positif langsung ke titik tertinggi gitu kan kayak gitu kayak wow apakah ini teman saya gitu. Tapi kan nggak dapat dipungkiri itu kan keistimewaan tertentu yang ada di Ramadan yang ada di tanah suci yang memang semua orang di sana murni ibadah gitu kan nggak ada yang ke sana mau nyari cilok itu nggak ada. Saya kira nah itu menariknya Zat. Lah fenomena ini gitu, bagaimana cara mereplika? Memang kita tidak dapat bahwa
100% pakai bahasa Adam nanti. Tapi mereplika tadi, la'alakum tatakun ini supaya tanda kutip tetap ada gitu. ada gitu mereplika Ramadan, mereplika pas umroh, haji, soleh. Ketika balik, gitu. Toleh apa ya, soleh lawannya toleh, bener. Toleh ya. Toleh pakai to. Saya tahu dikit-dikit kan. Oh, iya. Ya itu kayak wow gitu kan. Tapi memang ketika kita Ramadan kan belajar sabar ya. Maksudnya proses, maksudnya enggak bisa gerusa-gerusu, ketenangan bahwa ya memang jenjang maksudnya. Nah, masalahnya kan manusia itu senangannya yang viral gitu kan. Set. Nah, kalau yang viral kebetulan yang baik alhamdulillah gitu. Kebetulan yang buruk ya wallahu alam. Itu gimana itu? Dari Ramadan tuh ini kita sebenarnya dapat salah satu poinnya. Kenapa kok manusia ada yang sampai seperti itu ya, Masya Allah, bisa berbalik 180 derajat? Karena mungkin kondisi dan suasana dan keberadaan yang lain. Keberadaannya. Ya, itu penting. Kondisi, suasana dan keberadaan yang lain. Kita kembalikan non Ramadan itu kepada bulan Ramadan nggak mungkin. Iya. Tidak bisa. Kita mengkondisikan bulan Ramadan, bulan di luar Ramadan seperti bulan Ramadan cukup sulit. Agak sulit. Suasana kita kembalikan juga nggak bisa. Yang bisa kita pertahankan adalah orang-orang yang bersama kita. Orang-orang yang bersama kita. Orang yang bersama kita. Jadi orang yang bersama ketika Ramadan, kita bawa ketika di luar Ramadan. Iya. Misalkan ada ketika di Ramadan itu kan kita lihat sih, salah satu alasan, motivasi terbesar kenapa kok orang jadi ada semangat untuk ikut hadir sholat tarawih atau rada enteng. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang di sekitarnya berjamaah itu tadi ya? Iya, berjamaah. Oh, banyak rek ternyata yang ikut sholat. Oh, banyak yang darus, banyak yang maka intinya orang itu butuh teman. Intinya orang itu butuh teman. Ini teman umum. Iya. Apapun itu, teman itu memengaruhi. Apapun itu, teman itu sangat memengaruhi. Nah, ketika kita melihat tetangga kita berangkat sholat, ya, atau orang-orang di sekitar kita berangkat sholat, ya, maka kita terpengaruh. Iya sih Ramadan, teman-teman berangkat. Ya, mudah akhirnya berangkat. Di luar Ramadan teman kita taruhlah kembali lagi. Kita sendiri akhirnya merasa sendiri. Terasing jadinya. Merasa terasing dan terasing dalam sebuah kumpulan yang buruk itu akan berat. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan orang yang memegang sunnah Nabi SAW di zaman akhir itu seperti kalqabidul jamroh, seperti orang yang memegang bara api. Kenapa? Karena sulit. Orang jadi minoritas agak berat gitu. Iya. Untuk mempertahankan agamanya agak berat. Tapi kalau misalkan dia berhasil, itu pahala yang luar biasa. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, ya memang banyaknya nggak berhasil. Iya, memang banyaknya nggak berhasil. Karena ya itu tadi, orang ketika di Ramadan, maka salah satu kuncinya adalah supaya mungkin rasa Ramadan atau paling nggak bisa mereplika itu bahasa sampean tadi. Makanya paling nggak yang bisa dipertahankan adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memang semangat ibadah. Supaya kita juga ikut terdorong. Kita nggak mungkin mengembalikan waktunya, kita nggak mungkin mengembalikan suasananya. Orang-orang di kampung kita, sama dodol takjil aja wis, gak apa-apa, masih gak puasa, nggak mungkin. Nggak mungkin kan mengembalikan. Atau orang habis sholat isya suluh, tarawih aja sekarang ya. Rame-rame nggak boleh lah. Ya sebenarnya boleh saja, cuma kalau continue ya nggak bagus juga gitu ya. Kalau sholat malam ya. Dalam artian ya yang bisa kita pertahankan, ya kita pribadi, semua kita bisa mempertahankan adalah mencari teman tadi, mencari lingkungan, ya. Nah, paling enggak kalau lingkungan kita tetap, misalkan kita sudah tinggal di situ, ya paling enggak kita cari teman-teman lah, teman-teman yang memang sama-sama ingin ibadah, ingin menjadi baik gitu. Bukan nyari perumahan syariah ya, bukan. Ya itu kalau misalkan sudah punya duit. Kalau jomblo ini kan nyambut gawe sulit. Benefit teman orang-orang nyicil mahar aja belum lunas, apalagi nyicil rumah. Nah, bicara soal mahar ini. Syawal ini. Syawal ini banyak pernikahan ini. Saya ikut mendoakan aja. Ya mendoakan. Lalu kebanjiran job juga, zaman kan bisa. Buka jasa mendoakan orang yang mau nikah.
Pesan doa ya. Tapi katanya yang pesen siapa Anda? Nah, menarik tadi yang dibicarakan kan tentang tadi bahwa kalau misal kita memang tidak bisa membersamai Ramadan karena Ramadan itu kan come and go. Iya. Datang dan pergi gitu. Dan Ramadan yang datang kan beda dengan Ramadan yang kembali nggak bisa diulang. Nah, kemudian terawih atau vibes-nya atau apa sih bahasanya? Hawanya kan nggak bisa diulang. Tapi yang saya garis bawahi tadi membersamai. Nggak hanya membersamai tapi orang-orang yang tanda kutip taat di bulan Ramadan kemudian supaya menjadi apa? Support system gitu kan. Iya. Menarik. Lah mencari orang-orang seperti ini, Zat. Ya kan kadang kebanyakan itu kan memang misal saya yang ngajak iktikaf saya kemarin itu misal saat Ramadan. Ternyata ayo kita iktikaf. Aduh. Dia juga gak iktikaf gitu. Jadi kan ngajak iktikaf dia kayak iktikaf. Berarti nyuruh itu kan. Saya kan yang ngajak kemarin khataman itu. Ayo kita semangat khatamkan 3 kali gitu kan. Ternyata dia juga gak khatam. Akhirnya kan wah, ini nyari ini yang mana lagi? Tapi ketika Ramadan itu jangankan yang soleh, yang biasa saja jadi soleh gitu kan. Walaupun namanya bukan soleh gitu kan, tapi tetap apalagi yang tingkatannya wis ngaji tok kerja ndak. Ndak, dia punya pondok. Tenang. Ya kerjanya ngaji, Ya itu tadi lah nyari ini tuh di mana gitu kan. Apa ada komunitas orang-orang soleh setelah Ramadan kan biasanya kan orang-orang itu kan berkumpul sesuai frekuensinya biasanya gitu kan. Yang suka kucing ya sama yang suka kucing. Yang suka apa? Burung hantu dan lain-lain. Apakah setelah Ramadan ini orang-orang bikin grup orang-orang yang berusaha bertahan dengan vibes Ramadan atau gimana gitu. Kalau ada mau dimasukkan ini. Iya. Caranya adalah coba ikut ngaji. Karena nggak mungkin orang datang ke sebuah tempat pengajian kecuali memang ada dua kemungkinan ya orang datang. Ya mungkin tiga kemungkinan orang datang di pengajian itu. Yang pertama, mereka memang kepingin ngaji. Paling enggak ya gombol lah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ingin mendekatkan. Intinya mereka ingin mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, orang-orang yang tertipu. Tertipu oleh temannya. Akhirnya lagu orang-orang tidak ngaji. Wah ini. Apakah saya termasuk orang-orang yang tertipu? Kan ya gitu ya. Tidak. Kalau yang ketiga yang memata-matai. Yang mata. Yang datang itu memang tujuannya untuk memeriksa ini kaji ini bener tak gak, ini gambarnya dicatat ini. Bahaya ini. Tapi aku lihat persentase paling besar ya jelas orang yang datang ngaji tujuannya memang untuk mendekatkan diri pada Allah. Persentase paling besar itu. Ketika kita ingin mencari di manakah tempatnya orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, cari nggon ngaji. Cari tempat ngaji. Cari tempat ngaji. Kita cari tempat ngaji, kemudian kita mulai berkenalan dengan orang yang ada di situ. Ya. Mulai kita berkenal dengan orang di situ. Insya Allah kalau orang-orang ngaji, ya, dan mereka suka ngaji, entah ngaji kitab atau ngaji tematik, yang penting ngaji lah, ngaji yang baik lah ya, bukan ngaji yang tersembunyi atau bagaimana gitu. Makar, bukan? Iya, bukan. Makanya ngaji yang baik lah. Insya Allah mereka orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang memang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau misalkan ingin mencari teman, ya cari teman di pengajian. Cari teman di pengajian. Ya, karena memang dalam hadis apa namanya? Al-arwahu junudun mujannada. Roh itu adalah satu barisan apa namanya? Seperti satu barisan tentara atau prajurit atau pasukan. Ya. Jika rohnya itu mereka saling kenal, maka mereka kan berkumpul seperti magnet itu. Magnet itu kan nggak mungkin narik kecuali besi. Iya. Yang nggak besi kan nggak mungkin narik. Sama juga masjid. Masjid itu nggak mungkin menarik kecuali orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Keren sekali nih bahasanya. Kok tertarik ini dengan. Ya jadi kalau mau cari orang yang baik, cari di masjid. Jangan cari di karaoke. Bedol itu ya. Tempat PS bukan? Mancing perkara itu. Enggak bedol. Jadi ya cari di masjid gitu. Cari di masjid.
Ya, masjid itu memang tempat yang memang luar biasa ya, memang namanya rumah Allah gitu ya. Jadi ya seperti itu. Masjid ini nggak akan menarik kecuali orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya mungkin ada lah orang yang mungkin dari masjid tujuannya mungkin pengen jual sandal aja nganu kota amal tanggal Tapi minoritas. Ya itu berapa persen, paling 0, sekian persen kan. Orang yang kan misalkan orang berkendara kemudian adzan, kemudian mampir. Apa yang membuat dia tidak melanjutkan perjalanan? Ya memang pengen mendekatkan diri pada Allah, sadar sebagai seorang hamba. Memang kita cari di masjid gitu. Cari masjid. Nggak mungkin enak perjalanan jauh, misal ke Malang gitu tiba-tiba mau ke masjid. Tukar sandal lah kan. Itu ini Kayak sulit tuh. Sulit. Kecuali kalau memang sudah direncanakan. Tapi hanya kalau perjalanan terus tiba-tiba kepikiran itu luar biasa ya. Insya Allah. Jadi ya seperti itu, cari ya di masjid. Cari di masjid ya. Apalagi tempat kajian lebih utama. Bagus. Cari masjid yang ada info kajiannya yang iya, Masya Allah. Ya cari sekarang media sosial banyak. Misalkan salah satunya referensi, misalkan kasih referensi ngaji di mana Imam Syafi'i, masjid mana, Masjid Muhammadiyah misalkan. Banyak masjid yang lain. Iya, dan jangan lupa masjid yang lain. Ya. Jangan lupa pamfletnya. Iya, atau cari atau komunitas juga bisa cari komunitas. Komunitas kan banyak, misalkan komunitas anak-anak muda seperti itu. Ya, cari aja. Nah itu, saya juga masih mencari yang mana dia. Iya, jadi HP ya dimanfaatkan juga lah untuk. Iya. Jangan cuma nyekrol TikTok aja. Gitu. Alhamdulillah ya. TikTok Shop itu sudah tidak TikTok ada. Shop, gitu. Sudah merger sama Tokopedia. Gitu. Insyaallah. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini menarik ya. Bahasanya tadi kan apa sih bahasa hadisnya tadi? Seperti sebuah tentara yang akan ruh itu akan kalau kenal itu akan sopo-sopoan apa Pak? Say hello Pak. Nah akhirnya kan masjid itu akan menarik ya yang senang sama masjid. Iya. Tempat-tempat yang lain akan menarik orang yang senang sama tempat itu. Jadi tempatnya berkumpulnya satu frekuensi gitu. Iya. Walaupun kerjanya apapun atau apapun maksudnya berbeda-beda tapi disatukan oleh masjid, disatukan oleh persaudaraan, keimanan, keislaman. Nah, ini menarik ya. Apakah demikian juga ibaratnya apakah orang-orang soleh itu saling mengenal walaupun tidak mengenal? Maksudnya gimana? Saling mengenal meskipun tidak mengenal? Ya mereka soleh dengan maksudnya dengan misal Jombang, Mojokerto. Tapi kalau ketemu itu kayak bahasanya tadi kan akrab, maksudnya berkenalan. Apakah itu berarti nanti kalau ketemu mereka akrab atau gimana? Ya akrab itu kan nggak simsalabim gitu, enggak. Namanya membangun keakraban harus dibangun. Kan nggak mungkin orang baru kenal langsung akrab, itu sulit gitu. Kecuali ya mungkin orang mau nipu sama gendam gitu ya. Kan orang kan kadang siapa ini orang kok sok akrab kan gitu. Ini anaknya Pak D saya. Jadi kata oh iya Mas. Jadi keakraban itu kan harus dibangun. Kalau nggak ada faktor lain yang mendorong, entah itu mungkin dari tadi seperti keluarga atau mungkin sudah lama berkenalan gitu. Enggak sulit untuk akrab ya. Meskipun satu kajian pun baru ngaji, baru duduk, baru ketemu, enggak sulit akrab. Nggak bisa. Akrab itu harus dibangun gitu. Jadi kalau misalkan disuruh akrab, nggak harus akrab sebenarnya. Paling nggak istiqomah untuk datang ke masjid. Iya, istiqomah. Nanti sama-sama akrab sendiri. Iya, pelan-pelan. Ya namanya kita dulu kita misalkan kayak habis dari SMP kemudian masuk SMA baru. SMA yang mungkin kita nggak tahu, teman-teman kita juga nggak masuk SMA gitu. Kita kan bangun keakraban dulu, kita kan kenalan dulu. Iya, proses, semuanya proses. Jadi jangan dianggap masuk masjid kajian pisan langsung wah, bro, nggak bisa. Ya kita harus continue, harus istiqomah, ikut di situ. Setiap ketemu ngobrol-ngobrol seperti itu. Menarik ini. Dia harus gitu ya pendekatan. Harus gitu. Nanti ke mertua juga gitu. Oh, enggak. Iya, bisa jadi. Bisa cari mertua di masjid. Oh, mertua di masjid. Masjid mana yang ada? Masjid mana ada mertuanya? Nanti saya langsung buat story. Insya Allah orang-orang yang ingin mencari pasangan carilah mertuanya di masjid-masjid terdekat. Bukan cari pasangan ya, cari mertuanya. Oh, cari mertuanya. Cari mertuanya. Kalau cari pasangan itu bahaya iki. Jangan ya. Masjid kayak nggon-nggon iki. Nah, tuh. Emang lihatlah mertuanya. Iya. Kalau terpercaya, aman ya. Nah, kan karena perempuan kan tergantung walinya. Iya. Yang di lobi walinya, bukan perempuannya. Iya. Mas yang ngotot kayak apa wali nggak setuju kan tidak apa? Nah, makanya.
Masuk nikah Melayu kan. Nah, masalahnya yang sering dihindari anak-anak kan pertanyaan walinya itu. Nah, makanya yang di lobi walinya. Iya, maksudnya pertanyaan walinya tadi itu Oh loh. gitu. Ya diakrabi dulu. Kalau diakrabi selalu pertanyaan nggak menusuk. Kalau belum akrab biasanya menusuk. Emang bener gitu. Iya. Emang cari yang sekajian aja. Oh ngaji di Ustadz Danang juga. Oh masya Allah. Bisa itu. Jadi topik. Udah. Ya. Gitu. Tetap dia mangkok tambah bahas rapi sawal-sawal Enggak. bahas rapi. Ya emang tadi ya Ramadan. Orang mantan. Tadi kan seperti magnet masjid itu akan Iya. menarik orang-orang. Iya. Maksudnya frekuensi apa ibaratnya. Ya dan tempat lainnya kan seperti itu gitu. Kan enggak mungkin saya enggak suka main bola terus tiba-tiba diajak terus saya mau gitu kan. Iya. Maksudnya sama gitu kan. Ngaji di mana? Siapa ustadznya? Ustadz Danang. Wah yuk. Kenapa? Dulu saya pernah itu makan-makan. Oh, iya. Macem-macem ya. Iya. Nah bicara kembali magnet tadi kan Ramadan, setelah Ramadan tadi kan monggo diminum dulu. Iya. Ini endorse. Enggak ini. Oh, enggak. Enggak. Monggo yang mau endorse. Gak pakai brief. Langsung punchline. Bicara soal sama mana teh? Bicara soal tadi Ramadan, magnet dan Magnet, ya. lain-lain bahwa mencari teman yang sekajian, bagaimana walaupun mungkin roh-rohnya itu satu frekuensi, say hello dan lain-lain, tapi kan memang dengan katakan tadi bahwa harus datang istiqomah untuk benar-benar apa ibaratnya membangun sebuah keakraban. Iya. Ya, sehingga ketika kalau bahasanya itu kan apa sih? Kalau kita sudah akrab dengan kebaikan itu akan tidak akrab dengan Kalau kita akrab dengan kebaikan, tidak akrab dengan keburukan gitu. keburukan. Atau gimana? Atau bisa akrab dua-duanya. Jadi kalau Ya, pagi bagaimana benar? soleh, kalau malam toleh atau gimana? Jadi nih apa emang seperti itu atau gimana? Soalnya kan memang apalagi remaja gitu kan, maksudnya. Kalau Iya. saya sering dengar bahasa anak-anak sekarang itu yang penting balance. Apanya? Ya kebaikan dan keburukan itu kan. Balance. Balance. Kamu lebu swarga, kamu neraka Nah berarti. itu dia masuk Gantung. mana? Rental PS. Nah itu gimana itu? Ya. Kalau dikatakan apakah mungkin orang itu akrab dengan kebaikan kemudian dia juga akrab dengan keburukan? Mungkin. Mungkin saja. Ya. Kenapa mungkin saja? Ya tadi karena keimanan itu ya naik dan turun. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi, saya itu merasa menjadi orang munafik. Kenapa? Kalau saya bersama engkau di masjid sama sahabat, iman kita seperti imannya malaikat. Tapi nih balik mulai ketemu konco, ketemu bojo, ketemu anak, itu iman kita turun. Turunnya drastis gitu. Berarti temannya Maka- bukan Nabi ya? Iya, maka kata Nabi SAW beliau bersabda, ya as-sa'atu sa'ah. Jadi iman itu ya sesaat-saat. Memang seperti itu. Dalam artian kalau misalkan memang taruhlah 50% iman, 50% turun imannya, 50% naik imannya, bisa jadi 50%-nya dia baik, 50%-nya Iya. dia buruk, bisa jadi. Cuma kalau kita berbicara dengan sebaiknya, maka tentu saja sebaiknya kebaikan itu lebih banyak. Dan kalau bisa minimalisir terus keburukan itu gitu. Ya, kalau bicara kemungkinan, ya mungkin saja, bisa saja. Tapi kalau misalnya bicara yang baik, ya yang baik harusnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, sebaiknya ya kita terus berusaha ini, yang kebaikan ini yang Ditambah. dipompa terus ya. Yang keburukan dikurangi. Iya, yang memang. keburukan dikurangi seperti itu. Nah itu insya Allah otomatis karena hidup ini kan waktu ya, hidup ini waktu. Jadi ketika kebaikan itu bertambah, otomatis keburukan berkurang. Oi. Kan itu orang sholat itu berarti dia meninggalkan nggak sholat, nggak sholat keburukan, sholat kebaikan. Otomatis kan dia meninggalkan keburukan. Jadi seperti itu. Makanya pepatah para ulama dulu kan mengatakan bahwanya waktu itu seperti pedang. Kalau dia tidak engkau gunakan ya, kau gunakan untuk menebas musuh, maka dia akan menebasmu. Jadi memang waktu, jadi seperti itu. Jadi kalau waktu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka otomatis waktu itu berarti tidak dimanfaatkan untuk keburukan. Jadi otomatis prosentase kebaikan meningkat, keburukan menurun. Jadi seperti itu. Ini teori ya.
Teorinya seperti itu, prakteknya perlu kembali ke diri Anda masing-masing, saudara. Ya perlu diupayakan. Perlu diupayakan. Semuanya perlu diupayakan. Tadi bicara tentang kebaikan dan keburukan. Tapi memang kan ya namanya manusia itu tadi seperti Anda bilang ya zid bayan Iya. keimanannya naik turun gitu. Tapi kalau misal pas Ramadan itu gamblang sekali yang set maksudnya yang set apa sih? Ada yang meningkat drastis, Iya. ada yang momen bahasa terus. Ya itulah. Iya. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Iya. Maksudnya jelas gitu. Seolah-olah ini garis itu ini set. Garisnya jelas itu ya. Nah, tapi kalau setelah Ramadan kan samar gitu. Garisnya abu-abu. Abu-abu gitu kan. Bukan berarti garisnya berubah. Tapi orangnya aja kayak ih soleh. Garisnya semakin tidak terlihat ini. Tatole gitu kan. Ya itu tadi ya. Jadi kalau bahasa jenengan tadi kan apa tadi? Yang Mungkin ya, tapi iya, kan kalau bisa mungkin, tapi kalau untuk hal yang baik ya tentu saja kebaikan harus diupayakan lebih banyak. Dan berarti ketika kita melakukan kebaikan, hal yang ketaatan, berarti kan kita meninggalkan, Otomatis keburukan tidak dilakukan. berarti seperti kata siapa ya? Yang Iya, sibukkan dirimu dengan kebaikan sehingga kamu, nah itu meninggalkan keburukan. Iya. Allah alam. Ya. motivator kayaknya. Saya dengarnya dulu di seminar. Nggak tahu bahasa Arabnya saya. Seminar jual beli. Jual beli. Seminar jual ya. Syariah. Tapi memang ya seperti itu ya. Maksudnya bahwa ya apa ketika seorang itu baik, lingkungannya baik, maka dia akan berkumpul dengan yang baik. Iya. Ketika seorang itu baik, punya keluarga yang baik, dia harapannya juga mencari mantu yang baik. Maksudnya akhirnya lingkungannya baik semua. Iya. Tapi kalau misal yang tadi juga kayaknya memang nggak bisa hidup di satu atap yang sama, itu nggak bisa. Kayak baik lawan buruk itu kayak superhero dan anti hero gitu. Tapi namanya kemungkinan mungkin bisa saja. Iya mungkin bisa saja. Cuma ya pasti ada rasa Apa ya, nggak cocok. Hati ada ketidak. Gremet-gremet. Jangankan itu, kalau misalkan bicara masalah hati tidak cocokan, itu orang yang sama-sama baik pun kadang nggak cocok. Oh iya. Jadi kalau Jauh hati agak ya, beda. Itu lebih kepada apa ya? Kepada Kecenderungan. ya kecenderungan masing-masing aja. Gitu. Jadi itu yang baik sama baik aja belum tentu cocok. Iya. Apalagi yang Baik sama buruk. sama yang buruk. Kadang cocok, kadang cocok. Soalnya ya apa namanya, yang baik ini kalau ketemu yang buruk itu kawan lama dan dia nggak pernah ngomentari dirinya. Tapi ketemu yang baik dia dikomentari terus misalkan. Ini akhirnya jadi apaan ini? Apa ini? Hidup apa ini? Nggak, sebenarnya serba kemungkinan. Tapi tetap itu tadi, intinya adalah kita berusaha untuk memaksimalkan kebaikan kita. Iya. Apalagi kita sudah lewat Ramadan, kita sudah belajar, sudah itu tadi kita sudah berada di madrasah. Sekarang waktunya kita kembali berperang melawan hawa nafsu kita dengan membawa amunisi-amunisi yang sudah kita kumpulkan selama Ramadan. Alhamdulillah, amunisinya masih ada atau sudah habis? ya, insya Allah Masih ada. masih ada, insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Cukup sampai 11 bulan ini. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Ya tergantung orang. Kalau semakin giat dia mengumpulkan, insya Allah semakin cukup. Kalau Ramadan males mengumpulkan ya. Wah itu kayaknya bisa dibalik kan? Kayaknya kurang. Iya. Karena mungkin tambahan sedikit ya. Kadang orang itu Ramadannya nggak terlalu berdampak. Di antara faktornya juga ya, diantaranya karena dia tidak terlalu meresapi Ramadan itu apa sih gitu. Dia nggak terlalu meresapi. Dia mungkin meresapinya yang umum-umum saja. Makanya alhamdulillah kemarin tuh selama Ramadan kemarin kita sempat khatamkan beberapa kitab. Tapi nggak fikih. Tapi lebih kepada tazkiyatun nafs atau membahas tentang Ramadan tapi dari sisi rahasianya apa sih? Ngapain kita puasa? Puasa itu apa sih efeknya? Dampaknya itu apa sih ke kehidupan kita? Ya, ada beberapa kitab kemarin kayak kita bahas kita khatamkan kitab Bidayatul Hidayah. Itu khatam pasal Ramadan. Di situ itu mengupas tentang Ramadan itu apa sih dampaknya buat hidup kita? Apa dampaknya buat diri kita gitu. Ada juga Asrarus Shaum, itu kita khatamkan juga rahasia-rahasia puasa.
kemudian Maqasidus Shaum juga kita khatamkan juga. Itu kitab-kitab yang isinya bukan puasa dari sisi fikihnya. Ya ada fikihnya, cuma lebih kepada tujuan suluknya, apa namanya, tazkiyatun nafs, tasawufnya gitu loh. Jadi lebih kepada menyentuh hati. Ramadan itu sudah menyentuh hati kita belum gitu. Nah, itu penting untuk dimana supaya ketika meresap itu menjadi amunisi kita. Iya, amunisi kita. Kadang ya orang lewat Ramadan lewat gitu aja. Ya, alhamdulillah puasa, ya puasa. Alhamdulillah wis ngumpul akeh ganjarane wis insyaallah. Hari Ramadan los gitu ya. Kadang kurang meresap gitu. Kadang kurang meresap. Ya. Karena nggak tahu tadi. Iya, nggak tahu apa hikmahnya, apa rahasianya, apa maksudnya Allah ketika memerintahkan ini. Apa sih dampaknya kalau kita puasa itu? Iya. Harusnya orang puasa itu seperti apa? Itu nggak, kadang kurang dipelajari. Nah, itu bisa disaksikan di mana? Bisa dicek di Vikigram ya. Bisa dicek di Vikigram ya. Jadi teman-teman yang mau belajar. Tapi itu sudah yang Ramadan lalu ya. Ramadan kemarin gitu. Kemarinnya sudah lewat Ramadannya gitu ya. Nggak apa-apa buat amunisi. Saya nggak apa-apa, misalkan mau beli kitabnya, insya Allah sampai khatam kan. Kemana ya kalau beli kitab? Ya nggak tahu ya, silakan di Shopee. Silakan nggak jual di kitab toko-toko ya. terdekat. Ya. Banyak kok, banyak yang jual-jual kitabnya. Banyak. Saya juga enggak. Menarik ini, Dad. Kalau apa tadi bahasanya? Bahwa amunisi, rahasia-rahasia. Ibaratnya kan supermarket. Itu kan kita tahunya promonya saat Ramadan, berbondong-bondong semua. Gitu. Padahal di luar Ramadan juga ada promo. Iya, gitu kan. ada promo Natal dan baru. Promo Nataru. Iya. Tapi kayaknya di mall-mall itu kayaknya promo terus ya. Bedanya cuma ini promo Syawal itu, dipas-paskan dengan hari Promo tertentu. Syawal. Itu promo Dzulqa'dah, jarang ya nak promo Dzulqa'dah. Habis ini ada Zat. Promo kurban. Habis denger podcast ini langsung, oh iya ini bagus ini. Promo Dzulqa'dah. Untuk menggait orang-orang muslim. Promo bulan haram, Dzulqa'dah. Orang yang pada nggak tahu apa bulan haram. Apakah haram semuanya? Ya itu tadi sih. Menariknya kan bahwa ini tidak tahu. Saya juga baru tahu. Iya. Baru tahu kalau saya tidak tahu. Bahwa menarik bahwa ketika kita mungkin tahu apa bahasanya tadi Ramadan menyentuh kita, wis. Iya. Bahasa-bahasa anak senja ini. Menyentuh kita, maka kita akan lebih Tersentuh. tersentuh. Kemudian tahu hikmah apa tadi rahasia-rahasia Ramadan. Tazkiyatun nafas mensucikan jiwa. Gitu. Oh ya, Ramadan juga mensucikan jiwa. Iya. Tapi apakah Zat, ini pertanyaan Zat, apakah tanda kutip dosa-dosa kita di luar Ramadan itu akhirnya menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh dari Ramadan? Maksudnya kelemar-kelemar atau apa? Atau itu memang sifat bawaan atau gimana? Atau memang dosa itu seperti itu, atau mungkin kebaikan, ataukah kebaikan Ramadan di luar Ramadan akhirnya membawa, kalau bahasa antum tadi kan Ramadan itu untuk bekal madrasahnya untuk 11 bulan setelahnya. Tapi kan ibaratnya naik gunung itu kan Ramadan itu Rinjani ya, atau Semeru. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang yang nggak, tanda kutip nih, nggak pernah puasa atau niatnya nggak kuat, yang tiba-tiba ibaratnya kadang terengah-engah, soalnya ya itu tadi nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah macam-macam, tiba-tiba ketika Ramadan dituntut lingkungannya untuk menjadi superhero langsung luar biasa gitu. Akhirnya dia terengah-engah gitu. Dan ketika balik Ramadan kayaknya aduh capek saya kemarin Ramadan, kayak aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa. Akhirnya itu gimana? Apakah akhirnya kebaikan itu akan mengajak, apa kebaikan di luar Ramadan akan bawa kepada potensi penuh, ataukah keburukan atau gimana? Ya itu tadi, selama dia memang benar-benar Ramadan itu dimanfaatkan sehingga taruh dalam tanda kutip amunisi dia penuhi selama bulan Ramadan, semakin kuat Ramadannya, semakin besar Ramadan menyentuh dia, semakin besar kualitas imannya di dalam bulan Ramadan, insya Allah untuk menghadapi bulan setelah Ramadan lebih mudah. Dalam artian lebih mudah itu semakin dia bisa mendapatkan ketakwaan dan semakin mendapatkan kedekatan kepada Allah. Tapi kalau Ramadannya itu tadi, karena mungkin dalam tanda kutip rodok kepeksan gitu ya, agak kepaksa dengan kondisi gitu ya, kondisi yang memaksa gitu ya, kan sungkan misalkan, nggak puasa semuanya puasa, iya sungkan, ya kalau apa namanya seperti itu ya, insya Allah tidak akan bertahan lama gitu ya, tidak akan bertahan lama karena orang itu tidak apa namanya, nggak bisa pura-pura terlalu lama. Iya, nggak bisa pura-pura, kecuali kalau ya, tapi ya bukan berarti kita untuk apa sih puasa? Ya, kalau misalkan cuma pura-pura enggak seperti itu.
tetap orang itu dimotivasi terus untuk puasa dalam artian supaya ketika dia puasa mungkin awalnya niatnya agak-agak kendu gitu ya, awalnya niatnya mungkin nggak beneran, agak kepaksa, tapi ya memang seperti itu latihan. Latihan itu harus dipaksa, bukan cuma anak kecil, bahkan orang dewasa seperti itu. Banyak dari orang-orang di zaman Nabi yang masuk Islam ketika pedang kaum muslimin sudah berada di leher mereka baru masuk Islam. Tapi setelah itu kan mereka berproses. Misalnya seperti apa? Seperti Abu Sufyan. Baru masuk Islam ketika sudah mengaku, wah aku wis kalah, kaisok lawan maneh gitu. Wis kalah. Tapi setelah itu Masya Allah beliau berjihad jalan Allah SWT. Dan begitu juga anaknya Muawiyah dan seterusnya. Ya, bahkan menjadi orang yang terdekat di antara orang yang terdekat sama Nabi SAW. Dalam artian ya itu hal yang bagus ketika orang itu sudah mulai sadar. Ya, tapi apa namanya? Sampai situ ya berarti. Hendaknya jangan sampai situ gitu ya. Itu sudah titik yang bagus untuk memulai. Titik yang bagus untuk memulai. Tapi kalau misalkan ada orang itu yang memang murni benar-benar terpaksa, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Orang itu tidak akan nyaman. Orang tidak akan nyaman. Dan tadi masalah apakah dosa di masa lalu bisa mempengaruhi Ramadan, bisa jadi. Ketika dosa itu belum ditobati dan seterusnya. Oleh karenanya para ulama salaf dulu ya, tak lupa siapa gitu, ada yang mengatakan ya bahwasanya aku terhalang dari sholat malam beberapa tahun karena satu dosa yang aku kerjakan. Satu dosa yang kerjakan itu bisa berdampak pada dia tidak bisa bangun malam untuk sholat malam beberapa tahun, bukan beberapa tahun. Itu berarti panjang. Iya, makanya kalau nggak pernah bangun berarti dampak dosa itu memang ada gitu loh. Dampak dosa itu memang ada. Ya. Maka ketika apakah bisa berdampak kepada kualitas Ramadan kita? Ya bisa. Makanya ketika kita mau memasuki bulan Ramadan ya, hendaknya kita tobati dulu dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Hendaknya ditobati. Ya, hendaknya apa? Ditobati, kemudian setelah itu ya kita memasuki Ramadan dengan semangat baru. Bismillah. Dengan hati yang baru. Ya kalau misalkan Ramadan kemarin belum sempat, Insya Allah Ramadan berikutnya kita mulai tata lebih bener lagi gitulah. Siap. Apa tadi bahasanya tadi? Apa tadi? Yang mana? Yang barusan. Yang mempersiapkan Ramadan apa? Mempersiapkan. Oh, yang mentaubati. Orang soleh itu saya pernah maksiat apa? Oh, maksiat sekali kemudian terhalang dari sholat malam beberapa tahun. Kalau nggak pernah sholat malam, apa ketika ada sesuatu? Ya itu mungkin jadi dosa tersendiri ya nggak sholat malam. Tapi memang dia susah bangunnya. Iya. Jadi ya seperti itu. Luar biasa bang. Orang-orang soleh itu kalau lihat story-nya itu kayak apa ini manusia? Iya manusia. tapi kadang ada yang itu. Ada satu kisah tentang itu terakhir ya mungkin ya. Closing story. Ya, ada satu kisah, agak lupa nama-namanya, tapi ingat peristiwanya. Ketika sebelum Tariq bin Ziyad yang membebaskan Andalus, ada satu, siapa itu agak lupa namanya. Sahabat. Jadi, bukan sahabat. Dinasti Umayyah atau Abbasiyah ya. Abbasiyah kayaknya. Ketika mau pergi ke Andalus. Itu kan penyerangan pertama gitu loh. Penyerangan pertama. Orang Andalus kaget. Tiba-tiba ada orang dari Afrika datang ke tanah mereka. Ya. Kemudian mereka berperang. Maka ada satu prajurit yang selamat dari peperangan itu. Ini peperangan pertama. Peperangan pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Andalusia. Maka ada yang lari kemudian melaporkan kepada pemimpinnya lah, panglimanya. Ya, wahai raja, kita sudah kalah gitu. Kemudian ditanya sama rajanya, sama panglimanya, kenapa kalian bisa kalah? Ya, demi Allah kita tidak seperti menghadapi manusia, kita seperti menghadapi makhluk dari langit. Kenapa? Di siang hari mereka perang luar biasa, di malam hari mereka sholat. Ya, maksudnya kan tenaga mereka dari mana gitu loh, tenaga mereka dari mana? Maka tadi kadang ya semangat jiwa itu lebih kuat daripada semangat fisik. Berdiri dengan iman. Berdiri dengan iman. Bahasa-bahasa anak sekarang gitu. Ya. Jadi ya closing statementnya, kita diberikan hidup setelah Ramadan yang kita lalui, kita manfaatkan karena belum tentu Ramadan lagi kita bertemu. Itu aja. Singkat. Dimanfaatkan karena belum tentu kita bertemu Ramadan tahun depan, teman. Iya. Nggak ada yang tahu umur. Nggak
Nggak ada yang tahu. Dan yang tahu umur itu hanya Allah. Allah. Makanya kalau ditanyai berapa umurmu, hanya Allah yang tahu. Oke. Akhir umur. Akhir umur. Sempat terjebak saya. Beta ya. Jadi kan Akhir umur ya. Berapa umur? Ya. Ya nggak ada yang tahu umur. Akhir umur Akhir ya. umur. Nggak ada yang tahu akhir umur kita. Yes, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan yang terbaik. Iya, Allahumma amin. Yes, mudah-mudahan itu. Iya. Itu kan harapan kita. Iya. Semua orang Muslim pasti menginginkan Iya. itu. Bahkan orang kafir pun ingin isok meninggal di api. Iya. Mudah-mudahan sebelum mereka meninggal terus tobat itu. Iya. Itu teman-teman. Akhir dari podcast bersama Ustadz Kondang, founder Vikigram. Tadi lupa saya perkenalkan. Jangan lupa lihat channel-channel beliau. Saya santri online beliau. Kalau offline Lain jauh. ketemu ngene lho. Santri online ya. Banyak faedah-faedah kitab yang menarik sekali. Yang- Tapi untuk cari tematik agak sulit ya, karena nggak ada kajian tematiknya di situ. Jangan, kalau cari tematik di tempat lain. Lain. Anda salah Ustaz. Itu ya. Alhamdulillah ini jam 10 lebih 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah berjalan cukup panjang Ustaz. Podcast perdana yang Setelah hiatus setelah berbulan-bulan. beberapa Mudah-mudahan bulan lah, nggak sampai lama. spirit Ramadan nanti bisa seterusnya ini kembali Amin. rutin. Iya, amin. Dan bagi saudara-saudara yang pengen untuk membantu keimanan saudaranya, tolong dicari teman-temannya saat Ramadan ya. Yang soleh-soleh itu ya, yang dulu teman iktikaf, darus, tolong dicari. Ayo sama-sama. Iya. Kalau sendirian itu berat teman-teman. Iya. Kita nggak kuat itu. Kalau Danang mah kuat aja. Iya juga. Kalau kita Kalau kuat saya tinggal di tempat terpencil aja. Saya cari masjid juga untuk tinggal. iya. Kita harus saling support ya. Soalnya sulit kalau nggak ada yang ngajak gitu kan. Nanti ajakannya nggak hanya untuk beribadah nanti. Banyak kan info main PS aja. Kalau anak muda ini kan Main PS. senengnya yang seneng-seneng ya. Kalau ibadah ngapain darus itu? Bukan Ramadan ya. Tapi itu saya kira semoga bermanfaat dan semoga istiqomah dan semoga Allah SWT mudahkan kita semua dalam melakukan kebaikan dan ketaatan dan dijauhkan dari keburukan. Amin. Dan orang-orang yang buruk. Amin. Demikian dari saya selaku MC Ya. Saya pembicaranya. pembicara Ustadz Danang pamit undur diri. Nunul qanas turun. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?